Ini terlihat bahwa dari segmen laki-laki, ini 65,8% menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Kemudian di segmen perempuan 66,4%. Polemik pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi sorotan publik. Terdapat 7 partai yang mengusulkan pilkada dipilih melalui DPRD, bukan pemilu. Terkait isu itu, lembaga survei LSI DNI.JA mengungkap hasil risetnya. Berdasarkan hasil riset LSI DNI.JA, mayoritas publik menolak wacana pilkada melalui DPRD. Menurut LSI DNI.JA, sebanyak 66,1 responden menyatakan tidak setuju dengan pilkada DPRD. Penolakan itu terjadi di hampir semua kelompok. Generasi Z menjadi kelompok dengan tingkat penolakan tertinggi hingga mencapai 84%. Sementara itu pihak Istana menyatakan telah menerima hasil survei itu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati semua pendapat. Istana menyatakan tidak masalah dengan hasil survei yang dirilis LSI DNI.JA itu. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini ada perdebatan, bahkan ada usulan yang menginginkan perubahan sistem politik yang sekarang ini setelah 20 tahun kita rasakan bersama, yaitu pemilihan langsung. Kita memilih calon-calon pemimpin kita daripada kepala daerah, baik itu di level kabupaten kota maupun juga di gubernur, terutama juga di presiden. Tapi sekarang ada usulan yang menginginkan bahwa pemilihan kepala daerah dari Aceh hingga Papua itu dilakukan melalui DPRD atau kita singkat pemilihan DPRD, karena yang menentukan nanti adalah DPRD. Yang mana ketika ini terjadi tentu pemimpin-pemimpin yang nantinya terpilih itu ditentukan oleh segelintir ketua umum partai politik terutama yang ada di Jakarta. Hak yang sudah kita dapatkan selama 20 tahun terakhir ini rencananya berpotensi akan digantikan. Dan kita khusus juga mengelaborasi isu ini karena kalau misalnya kita lihat daripada suara elit, tentu dari suara-suara partai politik yang ada sekarang ini, sudah ada 7 partai yang mengusulkan pilkada lewat DPRD. Baru 1 partai yang menolak dan ini adalah suara elit. Kita ingin tahu bagaimana suara publik. Karena ini juga penting dalam rangka penyehatan demokrasi yang kita ada sekarang ini. Karena bagaimanapun ya mandat yang diberikan rakyat itu tentu juga berasal daripada kehendak rakyat. Kita akan mengkaji kira-kira kehendak rakyat apakah setuju atau tidak setuju, berapa banyak yang setuju, berapa banyak yang tidak setuju terhadap isu pilkada lewat DPRD ini. Sehingga judul yang kita berikan ini juga sudah bisa menggambarkan sedikit mengenai tema temuan hari ini yang kita paparkan hari ini, yaitu mayoritas publik tetap ingin pilkada langsung. Ini adalah judul utama kita. Dan ini juga menggambarkan, nanti akan kita lihat kira-kira seberapa besar sebenarnya penolakan terhadap pilkada DPRD ini. Kemudian juga kita akan sama-sama bahas per segmen. Ini juga sudah kita lihatkan, Gen Z paling keras menolak pilkada DPRD. Kemudian di akhir nanti juga akan kita bahas mengenai kira-kira mengapa isu ini begitu terjadi penolakan yang begitu besar, kemudian juga rekomendasi daripada LSI untuk jalan tengah daripada isu ini. Mudah-mudahan mungkin sekitar 30 menit ke depan kita akan bisa membahas ini semuanya. Pertama, tentu ini yang menjadi kewajiban kita menyampaikan data survei, tentu juga dengan metodologi penelitian yang kita lakukan. Jadi metodologi sampling ini adalah metodologi samplingnya multi-stage random sampling, sama seperti kita melakukan survei-survei biasanya. Dan juga kalau misalnya teman-teman ingat survei yang kita lakukan atau misalnya quick count yang kita lakukan, alhamdulillah tepat dengan keadaan yang ada di publik. Kemudian jumlah responden 1.200 responden. Lagi-lagi pertanyaannya, apakah dengan 1.200 responden bisa menggambarkan 208 juta pemilih yang ada di Indonesia? Kita yakinkan bisa. Buktinya apa? Buktinya ketika survei-survei terdahulu ataupun ketika misalnya quick count, itu kita mendapatkan hasil yang identik dengan yang diumumkan oleh KPU.
Kemudian teknik pengumpulan data, wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Jadi bukan dengan pencuplikan atau dengan telepon atau dengan media sosial dan sebagainya. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan untuk mewawancarai yang terpilih menjadi responden atau sampel. Kemudian margin of error 2,9%. Kemudian ini yang penting juga, waktu pengumpulan data 10 sampai 19 Oktober 2025. Jadi ada berselang berapa waktu yang lalu, karena memang isu ini sendiri juga sudah agak lama ya, udah agak lama berkembang, tapi memang sekarang mengkristal akan menjadi sebuah keputusan. Kemudian ini juga riset dilengkapi dengan riset kualitatif, jadi kita tidak hanya berbicara mengenai angka, tetapi juga kita berbicara mengenai analisa-analisa termasuk rekomendasi yang diharapkan ke depannya seperti apa. Kemudian ini lebih kepada Life Achievement Award yang diperoleh kepada founder LSI, Bapak Denny J.A. Ini adalah puncak-puncak prestasi yang beliau raih, termasuk juga lembaga raih ya. Kemudian juga tidak hanya di Indonesia, tapi di 2015 bahkan majalah Time memberikan penghargaan termasuk di antara 30 orang yang paling berpengaruh di internet ya, di tahun 2015 yang lalu. Kemudian kita juga tidak hanya survei dalam bidang politik, tapi juga kita peduli terhadap pendidikan politik. Ini dibuktikan dengan pemberian Guinness World Record terhadap LSI Denny J.A. di tanggal 16 Agustus 2018. Pendidikan politik tingkat dunia. Kemudian ini juga salah satu buku yang jadi rujukan dalam mini MBA Marketing Politik. Ini adalah satu buku di antara ratusan buku yang sudah Pak Denny maupun juga tim buat gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau buku-bukunya, tidak hanya buku ini tapi juga buku-buku yang lainnya terdapat di internet, di Google saja, karena memang Pak Denny sudah menghibahkan bahwa ini bisa di-download kemudian juga bisa dinikmati secara gratis. Baik, ini adalah bagian pertama daripada berapa bagian yang akan kita sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, penolakan terhadap Pilkada DPRD. Kepada responden kita tanyakan apakah Ibu Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD. Hasilnya 66,1% menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali. Kemudian ada 28,6% menyatakan setuju atau sangat setuju. Kemudian 5,3% menyatakan tidak tahu, tidak jawab. Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65% menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik, karena dalam opini publik ketika melewati batas 60% daripada persetujuan publik itu berarti efeknya itu sudah besar. Nanti secara sistemik kita akan bisa lihat bagaimana 66% ini tersebar di berbagai segmen yang kita lihat. Jadi 66,1% adalah angka yang besar yang merupakan publik tidak setuju terhadap Pilkada DPRD. Kemudian kita coba lihat daripada segmentasi penolakan publik atas Pilkada DPRD. Ini terlihat bahwa dari segmen laki-laki, ini 65,8% menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Kemudian di segmen perempuan 66,4%. Yang setuju di laki-laki hanya sekitar 28,8%, kemudian perempuan di angka 28,4%. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.